Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, puji dan syukur selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya sampai ini insyaallah kita termasuk mengikuti sampai zaman. Bapak dan Ibu, ini saya harus mengimbaskan tugas materi dari CPKB tentang semangat guru. Ya, ini tentang materinya ada resiliensi, terus ada berpikir kritis, membuat konten, sinkron dan asinkron. Sebelumnya saya jelaskan nih resiliensi itu apa sih? Jadi resiliensi itu adalah kemampuan seorang guru bangkit dari kegagalan. Di tengah pandemi seperti ini kan kita pusing nih menghadapi pembelajaran, ya dengan adanya PJJ, PTM. Nah di materi ini kita diminta untuk bangkit. Jangan sampai kita itu tidak semangat dalam mengajar. Terus hubungannya apa sih SAMR itu dengan resiliensi? Jadi SAMR itu adalah memberikan gambaran seberapa besar kita harus bangkit, harus resiliensi. Terus kalau ditanya SAMR itu apa sih? Singkatannya itu substitution, augmentation, modification, redefinition. Jadi arti dari SAMR itu adalah tingkat kematangan seorang guru untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Terus dalam pembelajaran ini kita harus berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa? Memutuskan apakah kita menerima, menolak atau menunda suatu pertanyaan. Ini saya tanya nih kepada Kak Muslim, kira-kira setiap orang bisa nggak berpikir kritis? Bisa. Nah, setiap orang pasti bisa berpikir kritis. Nah, kaitannya dengan apa nih? Berpikir kritis itu kaitannya dengan penilaian dan keyakinan. Itu produknya. Hubungan berpikir kritis dengan praktik saya sadar, saya berpikir atau disingkat SSSP. SSSP itu artinya saya sadar, saya berpikir. Itu untuk pemanasan kita sebelum berpikir kritis. Di tengah cobaan kita ini, di pandemi ini, kita sebagai guru harus siap untuk membuat video konten. Nah, sebuah konten itu tidak harus viral. Yang penting, setiap konten itu membutuhkan informasi, hiburan, dan ajakan. Nah, dalam konten itu kan ada komunikasi. Komunikasi itu memberikan informasi. Dan dalam pembelajaran selama pandemi ini ada pembelajaran sinkron dan asinkron. Terus pembelajaran sinkron dan asinkron itu membutuhkan terobosan teknologi dan pedagogi. Dan dalam pembelajaran campuran ini ada 4 ciri. Pertama, sinkron, asinkron, integrasi, merdeka belajar. Seperti itu materi yang saya dapat. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Kalau yang materi yang itu kan kalau mereka belajar itu kan kita kan bebas ya. Jadi murid itu kan kita nggak harus dari guru, jadi kita lihat keadaan murid. Iya betul. Masalah kalau asinkron itu kan kayak daring dan luring kan istilahnya. Ya jadi gini, sinkron itu serempak kita melalui virtual. Ya serempak melalui virtual itu sinkron. Jadi kita melalui Google Meet, melalui Zoom meeting kita hadir dalam tatap maya. Itu sinkron. Kalau asinkron bedanya murid tidak harus datang semua. Gitu. Jadi kita sebagai guru membuat video dulu atau membuat PPT tugas itu bisa kita share melalui grup WA, grup apa. Jadi murid tidak dibutuhkan untuk tatap maya semua, tatap virtual. Jadi kalau sinkron tuh daringnya bersamaan bareng-bareng. Kalau asinkron tidak harus bareng-bareng. Asinkron itu daring ya. Ya itu aja ya. Ada lagi nggak? Ya itu saja mungkin pengimbasan dari yang materi yang saya dapatkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.